Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutlaina Farsia. Saya mahasiswi UIN Sultan Hasanuddin Jambi dengan NIM 50120002 dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Nah, ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menjelaskan permasalahan ekonomi atau untuk membantu pembahasan masalah ekonomi. Nah, matematika ini terbagi menjadi dua, ada matematika murni dan matematika ekonomi. Nah, perbedaan di antara kedua ini yaitu kalau matematika murni itu matematika murni ini yaitu adalah induk dari ilmu matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sementara kalau matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan pada dunia ekonomi. Jadi kalau matematika ekonomi ini tidak bisa disamakan dengan matematika murni. Nah, ada keterkaitan antara teori ekonomi, matematika, statistik, dan ekonometrika. Nah, dari ketiga ini ada perbedaan, yaitu kalau ilmu ekonomi ini membuat hipotesis atau pernyataan antara dua variabel atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel kedua, seperti contohnya melemahnya nilai tukar dolar terhadap rupiah berpengaruh terhadap harga barang. Nah, kalau di sini kan terlihat antara variabel satu yaitu melemahnya nilai tukar dolar itu adalah variabel satu dan berpengaruh terhadap harga barang. Nah, ini harga barang ini yaitu variabel kedua. Jadi kalau ilmu ekonomi ini menghubungkan antara variabel satu dengan variabel kedua. Lalu ada matematika. Kalau matematika ekonomi menerjemahkan atau merumuskan persamaan teori dalam bentuk matematis. Nah, contohnya yaitu model fungsi ekonomi, yaitu konsumsi, pendapatan, dan koefisiennya. Lalu yang ketiga yaitu statistik, membuat model matematika menjadi ekonometrika. Yaitu di sini statistik ini adalah pengolahan data. Nah, tujuan dari statistik ini yaitu untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu statistika. Kalau statistika ini membuat model matematika menjadi ekonometrika. Tujuan dari statistika ini yaitu untuk menarik kesimpulan hipotesis. Nah, apa perbedaan dari ekonometrika dan statistika? Kalau ekonometrika merupakan ilmu matematika untuk memastikan adanya bentuk yang dapat diamati secara langsung pada hubungan ekonomi. Sedangkan ilmu statistika digunakan untuk memberikan kesimpulan umum atas suatu hubungan ekonomi yang saya jelaskan tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau statistika ini tujuannya untuk menarik kesimpulan dari suatu hubungan ekonomi. Nah, matematika ini sangat membantu dalam model dalam masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seperti penentuan harga jual, untung dan rugi, bunga pinjaman, pajak, dan lain sebagainya. Juga membantu mengelola dan menilai rencana bisnis dan pembangunan baik skala kecil, menengah, ataupun besar.
Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang hubungan linear dalam penerapan ekonomi. Fungsi linear ini sangat sering ditemukan dalam ilmu ekonomi. Fungsi linear ini sangat sering ditemukan dalam ilmu ekonomi, baik dari ekonomi mikro maupun ekonomi makro, menghubungkan dua variabel ataupun lebih menghubungkan variabel yang saling berhubungan. Nah, dalam ilmu ekonomi ini terdapat beberapa fungsi linear. Yang pertama, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang kedua, fungsi biaya dan penerimaan. Yang ketiga, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang keempat, analisis pulang pokok. Nah, fungsi permintaan dan penawaran ini berbeda. Sesuai dengan namanya, fungsi permintaan ini menghubungkan antara variabel harga dan jumlah sesuai permintaan. Kalau penawaran ini menghubungkan dua variabel harga dan jumlah sesuai dengan yang ditawarkan, sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang yang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya. Kalau fungsi biaya ini dilambangkan dengan C atau sama dengan cost, merupakan fungsi yang tidak bergantung dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi fungsi biaya tetap adalah fungsi konstan, fungsinya tetap, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 100 juta. Bagaimanakah fungsi biaya tetapnya? Misalnya, suatu perusahaan itu biaya tetapnya yaitu 100 juta. Maka di bulan ke depan itu fungsi biayanya itu akan tetap 100 juta. Di bulan ke depan juga tetap akan menjadi 100 juta. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan biaya. Nah, yang kedua yaitu variabel cost. Variabel cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah atau biaya variabel cost merupakan fungsi biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi kalau variabel cost ini, fungsi biayanya itu tergantung dengan produksi kita. Kalau produksi kita naik, maka biayanya pun juga akan naik. Contohnya, suatu produk diproduksi dengan biaya produk 3.000 per unit. Terus bagaimana fungsi biaya variabelnya? Variabel cost ini rumusnya yaitu P dikali Q. Artinya 3.000 dikali per bulan, 3.000 dikali jumlah. Misalnya produksi kita itu 1, maka 3.000 dikali 1 jadi 3.000. Kalau produksi kita 2, 3.000 dikali 2 jadi 6.000. Kalau produksi kita 3, yaitu 3.000 dikali 3 yaitu 9.000. Jadi kalau variabel cost ini biayanya akan terus berubah sesuai dengan jumlah produksi kita. Lalu ada total cost. Fungsi total cost merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Rumusnya yaitu FC ditambah VC. Contohnya, di mana biaya tetap dari yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar 100 juta dan variabelnya 3.000. Maka sesuai dengan rumus tadi, total cost yaitu FC ditambah VC, 100 juta ditambah 3.000. Sesuai dengan contohnya tadi, yang dimana sebuah perusahaan, biaya tetap yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar 100 juta dan biaya variabelnya 3.000. Maka total cost-nya itu 100 juta ditambah 3.000. Kalau total cost-nya itu sama
aja per bulannya. Kalau biaya awalnya biaya variabelnya 3.000, misalnya di bulan selanjutnya naik lagi 3.000, yang awalnya 100 juta naik menjadi 100 juta 3.000, di bulan kedua naik lagi jadi 100 juta 6.000, terus di bulan ketiga naik lagi jadi 100 juta 9.000. Jadi kalau total cost ini biayanya itu meningkat sesuai dengan variabelnya. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Pajak ini yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dapat tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan subsidi ini merupakan lawan atau kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi ini sering disebut sebagai pajak negatif, subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, kalau pajak ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan diberikan kepada pemerintah. Sedangkan subsidi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat guna untuk memberi kebermanfaatan atau membantu perekonomian masyarakat. Nah, pajak ini terbagi menjadi 3, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya pada PPN, misalnya kita makan di rumah makan atau restoran, itu kan PPN-nya sekarang 11%. Kalau kita makan satu makanan atau satu menu, kita tetap dikenai pajak 11%. Kalau kita menambah atau nambah menu lagi, itu tetap nambah lagi 11%. Jadi pajak ini hanya mempengaruhi fungsi penawarannya saja, sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi harga yang kita keluarkan itu akan bertambah. Nah, lalu fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak. Ini rumusnya yaitu P sama dengan F dikali Q. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak ini disimbolkan dengan T per unit, disimbolkan dengan T, yaitu P sama dengan F dikali Q ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.